Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Ramadhani dengan NIM 12120300034. Baiklah, di sini saya akan mereview materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Tentang kedatangan Islam ke Indonesia itu terdapat perbedaan pendapat di antaranya para ahli sejarah. Yang pertama yaitu Bijnapel. Ia mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut kemudian membawa Islam ke Nusantara. Kemudian ada Makwete. Ia berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat. Ia mengamati batu nisan di Pasai pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Mirip dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Kemudian ada Keijer yang memandang Islam di Nusantara berasal dari Mesir atas dasar kesamaan penganut mazhab Syafi'i di kedua wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu proses penyebaran Islam di Indonesia. Islam disebarkan di Indonesia melalui 3 tahap. Yang pertama, Islam disebarkan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang kedua, terbentuknya komunitas-komunitas Islam di beberapa pulau Nusantara. Dan yang ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Adapun saluran-saluran dalam proses perkembangan Islam di Indonesia menurut UK Jandra Sasmita ada 6, yaitu pertama, saluran perdagangan, yang kedua yaitu saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat saluran pendidikan, yang kelima saluran kesenian, dan yang terakhir yaitu saluran politik. Kemudian bentuk-bentuk kebudayaan Islam di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, bentuk-bentuk kebudayaan Islam di Indonesia semakin beragam di bidang seni bangunan. Selain di ibu kota negara, museum-museum didirikan hampir di setiap tempat kerajaan-kerajaan Islam di tempo dulu, seperti di Banten, Cirebon, Demak, dan lain-lain. Bangunan masjid pun menyebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke. Kemudian dalam bidang politik, ormas-ormas keislaman pun ikut ambil bagian dalam sistem demokrasi di Indonesia melalui pemilu, hingga mengantarkan Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat RI melalui PKB. Namun partai yang dapat meraih suara terbanyak selain PKB hanyalah beberapa saja seperti PPP, PKS, dan PAN. Sementara dalam bidang pendidikan, sejak adanya SKB 3 Menteri tahun 1975 dilanjutkan dengan SKB 2 Menteri tahun 1984, kemudian UU SPN tahun 1989, madrasah-madrasah mulai dari MI, MTS, MA, hingga perguruan tinggi seperti UIN, IAIN, dan STAIN kedudukannya sudah sejajar dengan sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi lainnya seperti UI, UNJ, ITB, UNPAD, UPI, UGM, Undip, dan lain-lain. Pesantren-pesantren pun sudah tumbuh subur mulai dari kurikulumnya yang masih bersifat tradisional hingga yang sudah modern, baik di kota-kota maupun di pedesaan, seperti Pondok Modern Gontor yang cabangnya sudah ada di seluruh tanah air, sehingga lebih banyak menjaring siswa yang berminat menuntut ilmu ala Gontor tanpa harus pergi ke sana. Bahkan sekolah-sekolah umum mulai mengadopsi sistem pengajaran pesantren dengan memadukan keduanya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.